Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama Tuhan di dalam ibadah Jumat Agung ini. Kami boleh kembali mengingat kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami melalui kematian-Mu di atas kayu salib yang menyatakan kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan bersama-sama dengan jemaat-Mu merenungkan satu renungan firman-Mu. Tuhan menolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya sehingga dapat menguraikan kebenaran firman-Mu ini dengan baik dalam pimpinan-Mu. Sehingga baik hamba-Mu secara pribadi maupun jemaat-Mu, kami sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami sama-sama mau belajar menerapkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema The Death of Me. Ya. Nanti diambil dari Galatia 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia ada hubungan dan relasinya dengan ayat-ayat sebelumnya. Karena itu kita akan kembali bersama-sama melihatnya di dalam ayat ke-15 itu sampai dengan ayatnya yang ke-20 ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang menjalankan LCD sudah disiapkan itu di dalam Alkitab Kabar Baik dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Bisa minta tolong? Kalau tidak ada, saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sudah siapkan gitu ya. Ya. Oke, kita akan sama-sama membacanya. Ayat 15. Memang menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang bukan Yahudi yang berdosa. Ayat 16. Meskipun begitu kami tahu bahwa orang berbaik kembali dengan Allah hanya karena percaya kepada Yesus Kristus dan bukan karena menjalankan hukum agama. Kami sendiri pun percaya kepada Yesus Kristus supaya kami berbaik dengan Allah melalui iman kami itu, bukan karena kami menjalankan hukum agama. Sebab dengan menjalankan hukum agama, tidak seorang pun bisa berbaik kembali dengan Allah. Ayat 17, kami berusaha berbaik kembali dengan Allah melalui hidup bersatu dengan Kristus. Tetapi kalau sesudah melakukan yang demikian, ternyata kami masih orang-orang berdosa, kami masih orang-orang berdosa juga seperti orang-orang bukan Yahudi, apakah ini berarti Kristuslah yang menyebabkan kami berdosa? Tentu saja tidak. Ayat 18. Kalau saya mulai mendirikan kembali pola hukum agama yang telah saya runtuhkan, maka saya menunjukkan bahwa saya sudah menjadi pelanggar hukum. Ayat 19 yang menjadi nats kita. Tetapi saya sudah mati terhadap hukum agama, dimatikan oleh hukum itu sendiri supaya saya dapat hidup untuk Allah. Saya sudah disalibkan bersama Kristus. Dan ayat terakhir, sekarang bukan lagi saya yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam diri saya. Hidup ini yang saya hayati sekarang adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang mengasihi saya dan yang telah mengorbankan dirinya untuk saya. Demikian kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau melihat sebelumnya adalah makna daripada Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat ya. Jadi yang pertama kita melihat apa arti Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat. Yang pertama kita melihat
bahwa Yesus itu adalah satu-satunya manusia yang mampu melakukan seluruh hukum Taurat tanpa dosa sedikit pun. Dan Yesus ini memenuhi tuntutan kebenaran Allah yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Poin yang kedua tentang Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat adalah di sini Yesus menjelaskan kembali bahwa Taurat berdasarkan esensinya. Apa esensinya? Esensinya yaitu kasih. Jadi bukan sekedar ketaatan lahiriah seperti yang ditegaskan di dalam khotbah di bukit dalam Matius 5 ayat Matius pasal 5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 gitu. Lalu poin yang ketiga yang kita bisa melihat makna daripada Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat, bahwa Yesus menggenapi hukum seremonial. Hukum seremonial artinya dalam bentuk pengorbanan dalam bentuk binatang, ya. Jadi Yesus menggenapi hukum seremonial ini dengan memberikan dirinya sendiri sebagai kurban yang sempurna dan sekali, ya, memberikan dirinya sebagai kurban yang sempurna dan sekali untuk selamanya di kayu salib, sehingga korban yang lama berupa binatang hewan yang dikorbankan tidak lagi diperlukan. Lalu yang keempat kita lihat maknanya. Kita lihat bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, artinya dengan selesainya hukum Taurat di dalam Yesus, manusia dibenarkan hanya melalui iman kepadanya, bukan lagi melalui mentaati, ya, di dalam mentaati hukum Taurat. Jadi bukan lagi melalui perbuatan di dalam menaati hukum Taurat. Kalau kita lihat di sini, kita jelas sekali bahwa sebagai penggenapan hukum Taurat ini, Yesus membawa umat manusia dari zaman hukum Taurat ke zaman kasih karunia. Dan kalau kita lihat di sini, jelas di sini bahwa Yesus itu tidak membatalkan Taurat, tetapi justru Yesus di sini menyempurnakannya melalui apa? Kasih, ketaatan total kepada Bapaknya dan pengorbanannya di salib. Dan yang mengakhiri fungsi Taurat sebagai penuntun untuk dibenarkan, ya. Jadi kita lihat fungsi Taurat jadi hanya sebagai penuntun untuk dibenarkan. Nah, jadi ketika kita melihat ini, kita lihat nih, ada sesuatu kondisi yang sama sekali tidak kondusif. Apa? Ada orang-orang Kristen Yahudi dengan orang-orang Kristen baru yang sudah percaya, tetapi dia non-Yahudi. Jadi orang-orang Kristen Yahudi yang disebut dengan golongan Yudaisme ini itu berbeda pendapat dengan Rasul Paulus dalam hal ini, dalam pengajaran. Karena orang-orang Kristen yang baru percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka bukan orang Yahudi, begitu ya, ini terjadi pro dan kontra. Kenapa? Karena kaum Yudaisme, golongan orang-orang Yahudi, mereka berpendapat bahwa salvation by faith, bahwa keselamatan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus itu tidak cukup, tetapi mereka juga harus melakukan hukum Taurat, begitu ya. Nah, pandangan ini tentu enggak benar. Kenapa? Karena bila ini dilakukan, orang Kristen adalah orang berdosa. Kenapa? Karena dia mengikuti ajaran Yesus yang menolak tuntutan hukum Taurat, ya. Kalau demikian, kalau kita lihat di sini, tentu Yesus juga disebut sebagai promotor atau pelayan dosa karena menganjurkan orang untuk tidak melakukan hukum Taurat. Ini loh yang jelas-jelas Rasul Paulus membantah, ya. Dan Rasul Paulus menegaskan sekali lagi seperti apa yang menjadi makna daripada penggenapan hukum Taurat, bahwa penggenapan tujuan hukum Taurat itu adalah manusia dibenarkan hanya melalui iman percaya kepada Yesus Kristus dan bukan melalui ketaatan legalistik pada hukum Taurat, ya. Nah, Paulus menekankan bahwa kematian Kristus, ini ya penekanannya, kematian Kristus adalah dasar pembenaran, dan kalau kita bersandar pada Taurat berarti artinya kita menolak kasih karunia Allah, ya. Itu yang kita bisa mau lihat di dalam latar belakang daripada apa yang menjadi tema kita pagi ini. Oke. Lalu kita dengan tema The Death of Me, begitu ya. Ada satu
kisah ya. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu Saudara pernah menonton film ini ya, Saving Private Ryan ya. Jadi film ini adalah film perang sejarah di tahun 1998, garapan dari Steven Spielberg. Nah, ini filmnya ceritanya apa begitu. Jadi ini film menceritakan itu usaha dari Kapten John Miller ya, kita sebut aja Kapten John Miller ini Miller begitu ya, Kapten Miller. Jadi ini usaha Kapten Miller dan pasukannya itu mau mencari prajurit yang namanya James Ryan ya. Nah, James Ryan ini lagi ikut perang, ada di garis musuh begitu ya. Nah, itu terjadi saat invasi Normandia di dalam Perang Dunia Kedua gitu ya. Nah, apa misi daripada si Kapten Miller ini? Misi tujuannya satu, apa? Memulangkan Ryan. Kenapa dipulangin si Ryan ke keluarganya? Karena ketika ketiga kakaknya itu sudah tewas di dalam perang begitu ya. Jadi pemerintah Amerika memerintahkan penyelamatan agar keluarga Ryan ini tidak kehilangan semua putra mereka gitu ya. Singkat kata, dalam misi yang dipimpin tim yang namanya si Kapten Miller ini, dalam misi ini ternyata si Miller ini tewas saat dia menyelamatkan Ryan gitu ya. Karena si Miller ditembak oleh tentara Jerman saat pertempuran akhir ya, sebelum bantuan tiba gitu ya. Nah, ada kisah yang menarik di sini. Kenapa? Sebelum meninggal si Miller ini berpesan ya kepada si Ryan. Di dalam film itu dikatakan earn this ya, artinya Miller berpesan kepada Ryan, artinya Ryan ya, kamu harus menjalani kehidupan ini dengan baik ya, jujur dan menjalani kehidupan ini dengan bermakna ya. Itu pesan daripada si Miller yang sudah menyelamatkan si Ryan ya. Earn this, kamu harus menjalani hidup kamu dengan baik, dengan terhormat ya, dengan jujur, dengan bermakna gitu. Nah, menarik, kenapa? Karena ternyata di film ini kalau Bapak Ibu Saudara nanti bisa tonton begitu ya, di akhir film si Ryan ini udah tua begitu ya. Nah, Ryan yang sudah tua ini dia kembali ke makam si Miller ya, yang sudah menyelamatkan dia. Nah, dia kembali ke makam Miller ini untuk apa? Untuk memastikan bahwa dia telah menjadi orang yang layak atas pengorbanan Miller ya. Jadi intinya si Ryan ini sudah melakukan pesan terakhir dari Kapten Miller ini dengan menjalani kehidupan yang baik, kehidupan jujur, kehidupan yang bermakna begitu. Dan di dalam film itu menggambarkan bahwa si Ryan ini dia menghormati pengorbanan si Miller dengan pasukannya sepanjang hidupnya. Nah, inilah luar biasa bagaimana gambaran ini menjadi gambaran yang akan kita lihat di dalam renungan pagi ini, akan kasih Allah dengan apa yang sudah dilakukannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk ke dalam isi daripada nats kita pagi ini. Jadi dari nats ini tadi kita melihat bahwa si Rasul Paulus ini mau meluruskan pemahaman yang keliru ya, di mana ini orang-orang Yudaisme, kelompok orang-orang Yahudi memaksa orang Kristen yang bukan Yahudi begitu dia untuk melaksanakan hukum Taurat ya, tadi sebagai syarat mengikut Yesus Kristus ya. Nah, di sini si Paulus sekali lagi menyatakan bahwa Taurat tidak membenarkan orang. Ya, jadi Taurat tidak dapat membenarkan orang begitu. Dan sebaliknya Taurat ini cenderung apa? Menghukum dan membebani manusia. Kenapa? Karena enggak mampu untuk memenuhinya ya. Sementara itu iman kepada Yesus Kristus justru yang membenarkan orang berdosa. Ya, sehingga orang berdosa kita tahu mendapatkan satu kemerdekaan ya di dalam dosa begitu. Jadi di sini kita lihat siapapun dapat dibenarkan oleh karya Kristus ini ya. Nah, lalu kita mau melihat di selanjutnya ya. Intinya gini, kita tahu siapa Paulus ya. Dia orang yang sebelum percaya Tuhan ya,
Kita tahu bagaimana dia seorang yang benar-benar melakukan hukum Taurat dengan luar biasa, begitu ya. Kita tahu itu. Jadi di sini mau menjelaskan, kalau kita lihat di dalam renungan ini di ayat 19a, di situ dikatakan, Paulus berkata, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Ya. Jadi ketika si Paulus ini berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan taat pada hukum Taurat, dia sebenarnya tidak benar-benar hidup untuk Tuhan. Jadi dia semakin si Rasul Paulus ini berusaha untuk mentaati hukum Taurat, dia semakin melihat dia gagal begitu ya. Dia nggak bisa melakukan hukum Taurat itu ya dengan sempurna begitu. Jadi hanya ketika si Rasul Paulus ini dia berhenti berusaha untuk mencapai kebenaran dengan kekuatannya sendiri, lalu dia menerima kebenaran Tuhan melalui iman di dalam Yesus Kristus, barulah dia benar-benar mulai hidup bagi Tuhan ya. Jadi kita lihat di sini, pembenaran oleh iman sebenarnya memungkinkan setiap kita untuk hidup bagi Tuhan ya. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus sejak dia bertobat ya sampai akhir kehidupannya, dia berkarya bagi Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kehidupannya menjadi berkat kemuliaan. Oke. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-19b begitu ya. Di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan, aku sudah disalibkan dengan Kristus begitu ya. Nah, kita mau melihat aku telah disalibkan dengan Kristus di sini. Ini artinya apa bagi kita? Ya, tadi Rasul Paulus aku sudah disalib bagi Kristusnya. Disalibkan dengan Kristus ini berarti setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus tidak lagi berada di bawah hukuman Taurat ya. Karena hukuman itu tadi kita lihat sudah dibayar oleh Yesus Kristus untuk kita. Nah, artinya ketika Kristus itu disalibkan, maka kita seolah-olah ikut disalibkan bersama Kristus. Dan hukuman itu sudah dibayar lunas, sama pastinya seperti kita nih disalibkan untuk dosa-dosa kita sendiri. Jadi ketika Kristus disalibkan, kita juga sebenarnya mati di atas kayu salib itu begitu ya. Nah, tetapi di sini menarik ya, karena ketika Kristus bangkit dari kematian, kita juga bangkit gitu ya. Nah, jadi sekarang Kristus yang sudah bangkit itu memampukan kita untuk hidup bagi Dia dengan cara yang berkenan kepada Allah. Karena itulah kalau kita melihat di sini bagaimana Galatia 2 ayat 20 mengatakan, dahulu kita mencari hidup melalui perbuatan kita sendiri, tetapi sekarang kita hidup oleh iman di dalam Anak Allah. Nah, menariknya kalau kita melihat di sini adalah satu hal yang kita mau lihat di sini, ada hal yang menarik, ada hal yang menarik yang kita mau melihat. Apa yang menariknya di sini? Jadi di sini dikatakan aku telah disalibkan begitu ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus begitu. Lalu nyambung di ayat yang ke-20 dikatakan di situ bahwa namun aku hidup. Jadi aku, kata Paulus, aku sudah disalibkan bagi Kristus, tetapi aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita melihat di dalam ayat ini, kita melihat bahwa gagasan disalibkan dengan Kristus itu tidak hanya menekankan persatuan kita dengan Dia dalam kematian begitu ya. Kenapa? Kita lihat di sini. Ketika pernyataan Kristus hidup di dalam aku itu memiliki makna kalau kita lihat di sini luar biasa. Kenapa? Di sini dikatakan gagasan disalibkan dengan Kristus itu tidak hanya menekankan persatuan kita dengan Dia di dalam kematian begitu ya. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa itu tidak hanya di dalam kematian saja begitu juga, tetapi di dalam kebangkitan begitu. Kenapa di dalam kebangkitan? Tadi kita sudah melihat bahwa di sana dikatakan
pernyataan Kristus hidup di dalam aku memiliki ini, kita lihat makna teologisnya yang dalam. Kenapa? Ketika kita dilahirkan kembali itu kita dipersatukan dengan Kristus dalam kehidupan, kematian dan kebangkitannya. Jadi kita lihat di sini si Paulus ya mau menggambarkan persatuan ini dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Jadi kita nggak mati bersama Kristus saja, tetapi kita bangkit bersama Kristus ya. Kenapa? Karena ketika kita lahir baru ya, kita tidak hanya dipersatukan dengan Kristus di dalam kehidupan kita, tetapi juga kematian dan kebangkitannya ya. Dan Paulus menggambarkannya di dalam Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat 7. Di situ dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya ya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru ya. Lalu dilanjutkan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Itu Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi ini jelas bahwa sekali lagi ya, ini mau menunjukkan itulah ya sesuatu yang kalau kita melihat berarti kita tidak mati, tetapi kita juga bangkit bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di sini, maka berarti di sini kita mau melihat bahwa kenapa ketika disalibkan dengan Kristus itu kita menjadi manusia yang baru. Karena tadi dijelaskan di dalam Roma ayat 6, Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat 7 itu dijelaskan bahwa ketika Kristus itu kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena itu di sini disalibkan dengan Kristus itu mempunyai makna ciptaan baru, gitu ya, ciptaan baru. Kehidupan yang lama sudah mati, sudah berlalu dan kita telah hidup di dalam hidup yang baru. Itu Roma 6 ayatnya yang keempat. Lalu kita juga melihat di sini, ketika disalibkan dengan Kristus artinya juga kita memiliki kasih yang baru. Kenapa? Karena keinginan daging dan cinta akan hal-hal duniawi telah disalibkan. Nah, lalu kita melihat ketika disalibkan dengan Kristus, kita juga memiliki komitmen yang baru ya. Kita melayani dan memuliakan Tuhan ya. Lalu dengan disalibkan Kristus berarti kita memiliki cara hidup yang baru ya. Seperti yang kita tahu, dulu kita mengikuti jalan dunia ini. Efesus 2 ayat 2. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tetapi cara hidup itu telah dipakukan di kayu salib dan sekarang kita mengikuti Yesus dan menggenapkan iman kita dan berusaha menyenangkan hati Dia dalam segala hal ya. Jadi ini kita lihat ya, mati bersama-sama dengan Kristus, bangkit bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah arti daripada disalibkan, kita memiliki makna ciptaan baru, memiliki kasih yang baru, begitu ya, memiliki cara hidup yang baru, memiliki komitmen yang baru. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang kita juga mau melihat di sini. Kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, ketika kita percaya kepada penyaliban Kristus sebagai pembayaran atas hukuman dosa kita, dan kita mengandalkan kuasanya untuk hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, maka penekannya dan di sini apa yang telah Yesus lakukan untuk kita,
bukan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Ini yang penting. Ya, balik saya ulangin. Kita percaya kepada penyaliban Kristus sebagai pembayaran atas hukuman dosa kita. Kita sudah dibayar, ya. Dan karena itu kita sudah mati manusia lama kita. Kita mengandalkan kuasa Tuhan untuk hidup dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi penekanannya pada apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, bukan apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Hal yang sederhana, Bapak Ibu tahu sarung tangan dan tangan, ya. Nah, bayangkan sebuah sarung tangan ada di meja gitu ya. Nah, sarung tangan itu tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika seseorang masuk ke dalamnya lalu sarung tangan itu dipakainya, sarung tangan itu bisa menulis, mengambil barang dan bekerja, ya. Nah, ini ilustrasi ini menggambarkan aku telah disalibkan dengan Kristus, tetapi aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ya. Galatia 2 ayat 20. Jadi ilustrasi tangan dengan sarung tangan, kita ini adalah sarung tangannya, dan Kristus adalah tangan yang menggerakkan setiap pikiran, perkataan dan tindakan kita. Itu seharusnya dalam kehidupan kita, begitu ya. Tetapi kadang-kadang kita terjebak di dalam satu hal. Kenapa? Terlalu sering kita berpikir demikian. Saya sudah disalibkan dengan Kristus, dan Kristuslah yang hidup di dalam saya. Itu jadi berubah, ya. Saya di sini kita lihat, saya telah disalibkan dengan Kristus dan Kristuslah yang hidup di dalam saya, ya. Berubah menjadi saya harus menyalibkan keinginan-keinginan saya yang berdosa, dan saya harus berusaha lebih keras untuk hidup bagi Allah. Nah, di sini kita lihat yang namanya karunia itu adalah sesuatu by faith, iman percaya kepada Yesus, bukan usaha kita, ya, bukan kita yang harus berusaha begitu. Nah, ketika hal ini menjadi perspektif kita, maka kita ini tergelincir keluar dari kehidupan yang penuh kasih karunia. Kita kembali masuk kehidupan yang penuh dengan hukum Taurat, ya. Kenapa? Kita meminimalkan kuasa kematian bagi Kristus. Jadi kita kurang mengandalkan apa? Kuasa Kristus. Kita lebih mengandalkan apa? Kekuatan diri kita sendiri. Dan kalau itu terjadi, seperti Rasul Paulus yang berusaha baik-baik dengan usahanya sendiri untuk memenuhi hukum Taurat, tapi tidak berhasil. Ya, hanya iman kepada Yesus Kristus. Ini yang menggambarkan itu loh yang terjadi, ya. Nah, harus kita hati-hati dengan hal ini, ya. Lalu berkaitan dengan tadi sarung tangan dan tangan, ya. Begitu pula di dalam pelayanan kita. Kenapa? Diri kita adalah sarung tangan dan Kristus adalah tangan yang menggerakkan, ya. Jadi kalau di dalam pelayanan, dalam apapun yang kita lakukan, pelayanan bukan tentang seberapa kuat kita, seberapa hebat kita, ya, tetapi di sini menyangkut seberapa total kita menyerahkan diri kita untuk digerakkan olehnya. Nah, ini yang perlu kita sama-sama tidak terjebak di dalam hal ini, ya. Baik di dalam kehidupan kita, baik di apa yang kita lakukan juga termasuk di dalam pelayanan kita. Ini sangat penting, gitu ya. Lalu kita kembali, ya, kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan ini. Kita kembali di dalam apa yang menjadi perenungan kita, kemudian kita lihat di sini, ya. Jadi kita lihat di sini seperti Rasul Paulus mengatakan, ya, maka kita sebagai orang percaya sepatutnya gitu ya menerima anugerah itu, dan kita akan berkata seperti si Rasul Paulus, ya. Jadi sepatutnya sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita akan berkata seperti si Paulus, ya. Namun aku hidup, gitu ya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa?
hidup kita menjadi milik Tuhan. Dia yang mengontrol hidup kita, ya. Kesenangan kita adalah melakukan kesenangannya. Dan kita tahu setiap orang yang menerima anugerah Kristus, dia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri atau tidak lagi hidup di dalam dosa, ya, tetapi hidup di dalam kekudusan, kebenaran untuk memuliakan nama Tuhan, ya. Hal yang sederhana tadi pokoknya kita lihat bagaimana kehidupan si Rasul Paulus, begitu ya. Tuhan ubahkan, ya, dari orang yang menganiaya orang-orang Kristen, ya, menerima pertobatan, dan sejak pertobatannya sampai akhir kehidupannya dia menyerahkan dirinya secara total. Jadi dalam semua pelayanannya bukan apa yang dia harus lakukan, tapi bagaimana Tuhan sudah berkarya bagi dia, ya. Tuhan itu ada di dalam diri dia, dan itulah yang membuat dia mengasihi bukan hidupnya lagi, dan dia melakukan sampai akhir kehidupannya melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada hal yang kita lihat di sini. Sama seperti Rasul Paulus yang berseru, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Galatia 2 ayat 20. Jadi setiap kita orang percaya tentunya sanggup mengucapkan hal yang sama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, gitu ya. Nah, persoalannya justru ketika kita sanggup berseru sama seperti si Paulus di dalam ayat 20 ini, yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sudah diubahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita, begitu ya. Apa yang Tuhan sudah ubah dalam kehidupan kita, ya. Ingat tadi, jangan terbalik. Jika kehidupan kita hari ini masih sama seperti apa yang kita lihat dalam teks yang tadi, ya, saling menjatuhkan, ya, ribut ini itu yang enggak ada maknanya. Tadi kan ribut, ya. Satu bilang ini golongan Yudaisme, iman percaya kepada Tuhan Yesus, ya, salvation, keselamatan by faith, begitu ya, plus harus menjalankan hukum Taurat. Itu dari pihak Yudaisme, ya. Jadi tidak cukup salvation by faith, keselamatan tidak cukup hanya dalam percaya kepada Yesus, harus ditambah dengan melakukan hukum Taurat termasuk sunat. Tetapi kita tahu di satu pihak ada juga, ya, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan? Nol, ya, hanya keselamatan di dalam Yesus Kristus nih. Ribut sesuatu yang sebenarnya nggak perlu, begitu kalau kita baca nih, bukan nggak perlu, intinya begini. Jika kehidupan kita hari ini sama seperti apa yang terjadi di dalam Alkitab hari ini, saling menjatuhkan, saling memojokkan, saling tuduh, begitu ya, dan saling hal-hal yang lain yang tidak baik, ya. Seharusnya kita bertanya pada diri sendiri, termasuk saya bertanya pada diri saya sendiri, benarkah di dalam hidup saya hari ini ada Kristus? Ya. Kalau hari ini, ya, jadi menjadi satu pertanyaan bagi kita semua, ya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, ya. Kita bertanya pada diri sendiri, benarkah di sini, ya, di dalam hidup saya hari ini ada Kristus, begitu ya. Nah, kalau Kristus hari ini hadir dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang sudah Dia lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dan dalam kehidupan saya saat ini, itu yang menjadi sangat-sangat penting, begitu ya. Nah, sebagai penutup, ya, sebelum kita bersama-sama melihat cuplikan di dalam film Passion of Christ, saya mengajak Bapak Ibu Saudara termasuk yang LCD membacakan Roma 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-11 sebagai penutup akan apa yang menjadi renungan kita. Roma 6 ayat 4 sampai 11. Mari kita sama-sama membacakannya
maaf, dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi jika kita telah, maaf ayat, jika kita telah mati, itu berarti bukan ayat 4 ya, 8 ya, 8 sampai 11. Bisa tolong? Ya, kita baca bersama-sama sebagai penutup di dalam renungan kita dalam Jumat Agung ini. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita akan sama-sama menonton cuplikan di dalam Passion of the Christ untuk mengingat ya, death of me, ya, Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa-dosa kita, ya. Tadi kita sudah melihat apa arti disalibkan.
Kristus yang telah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan dia tidak mati selamanya. 3 hari kemudian dia bangkit, menyatakan kemenangan bagi kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Karena itu kita dimampukan untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan ketika kita bersandar kepada Dia, ketika kita berjalan bersama dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan di Jumat Agung ini yang boleh mengingatkan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Bukan apa yang harus kami lakukan untuk Tuhan dengan kekuatan kami sendiri, tetapi Tuhan yang sudah begitu baiknya di dalam kehidupan kami. Kadang di dalam kehidupan ini kami selalu mengandalkan akan kekuatan kami sendiri, memakai dengan cara kami sendiri. Tuhan, ampunilah, melalui renungan ini kembali kami diingatkan begitu pentingnya Tuhan untuk kami lewat kasih-Mu yang begitu besar kepada kami semua anak-anak-Mu yang percaya kepadanya, bagaimana Paulus Tuhan mampukan untuk menjadi berkat kemenangan, kemuliaan bagi-Mu. Begitu juga setiap kami ketika kami mau berjalan bersama-Mu, ketika kami mau sungguh-sungguh dalam penyerahan diri kami kepada-Mu Tuhan, tidak dengan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup. Ini yang menjadi doa kami Tuhan, biar Tuhan memampukan kami untuk kami terus belajar menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.